Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yang di Zoom, selamat pagi, shalom. Haleluya. Satu sukacita pagi hari ini kita boleh di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua siap untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang mau kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Haleluya, mari bangkit berdiri. Kita akan mulai dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebentar Tuhan kami masuk dalam ibadah kami undang Roh-Mu bekerja Tuhan. Melawat setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Memenuhi setiap kami di tempat ini dengan kasih-Mu. Dengan pengurapan yang baru. Dengan anggur yang baru. Terima kasih Tuhan. Berdaulatlah atas setiap kami di tempat ini ya Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau layak Kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah gereja ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ibadah ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hingga kami boleh tersungkur di hadapan Tuhan. Bukan karena hal apapun Tuhan. Tapi karena Engkau layak disembah, dimuliakan. Bapa di surga, kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan.
Karena kami mengerti Tuhan, hanya Engkaulah yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kau berkati bangsa kami Indonesia dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Khususnya Tuhan, untuk presiden dan wakil presiden kami, berikan takut akan Tuhan. Mereka boleh mengerjakan segala sesuatu bukan karena ada motivasi di luar Tuhan, tapi oleh gerakan daripada Tuhan. Dan kalau ada hal-hal yang bukan daripada Tuhan, biarlah Tuhan intervensi semuanya Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung. Biarlah dari Tuhan datangnya intervensi. Dan biarlah rencana Tuhan jadi buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati semua Tuhan. MPR, DPR, TNI, Polri, sampai ke jajaran terendah. Tuhan berikan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Tuhan hamba-Mu, Gembala Sidang kami Pak Niko Nyoto Raharjo. Berkati beliau Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan yang sempurna setiap saat. Biar beliau boleh mendapatkan visi daripada Tuhan. Dan kami boleh mengalami lawatan bersama-sama Tuhan. Berkati wakil-wakilnya Tuhan, biar mereka boleh sehati untuk menjalankan segala rencana Tuhan di gereja-Mu di dalam nama Yesus. Dan biar itu terjadi Tuhan. Kami juga berdoa untuk karyawan kami Pak Yohanes Raja Guguk. Berkati Tuhan, beliau urapi dengan pengurapan yang baru setiap hari. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Dan biar otoritas Tuhan boleh ada di setiap apapun yang dikerjakan. Tuhan boleh melihat penyertaan Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu di tempat ini, Gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah kehendak-Mu atas beliau Tuhan. Jadikan dia menjadi hamba yang tetap setia dalam segala kondisi apapun. Bahkan dia semakin kuat semakin hari. Dan semakin peka akan rencana Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berikan dia kekuatan yang baru setiap saat. Berikan kesehatan yang sempurna, yang prima. Dan dia boleh mengerjakan segala sesuatu oleh karena dorongan daripada Roh Kudus. Dan dia semakin peka dengan Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan. Bahwa bersama Engkau Tuhan, kami di gereja tempat ini akan bertumbuh dewasa, bukan cuma bertumbuh dewasa, tapi kami boleh mengalami pelipat gandaan di tempat ini Tuhan. Di GBI Pejaten Rumi ini Tuhan, di dalam nama Yesus terjadi. Berkati Bu Endah sebagai penolong, berikan pengurapan Tuhan sebagai Ibu Gembala kami Tuhan. Dan dia boleh mengerjakan segala sesuatu di dalam Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, berkati Priski dan Elmo. Berikan penjagaan, perlindungan, pertolongan yang sempurna Tuhan. Menjadi contoh dimanapun dia berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa. Kami mengerti setiap ibadah bukanlah rutinitas saja Tuhan. Tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan karena kehadiran Tuhan itu ada mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat di tempat ini. Ada manifestasi Roh Kudus. Ada awan-awan kemuliaan Tuhan. Membuat kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena darah Yesus dan pengurapan daripada Roh Kudus. Dan itu membuat setiap penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum. Bahkan ketika kami mempersembahkan Tuhan persembahan kami, biar itu kerelaan hati kami Tuhan. Dan ibadah kami menjadi sempurna, kekuatan Tuhan sempurna di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita, biar kita semua boleh sehati mengarahkan pikiran kita untuk doa. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang semuanya untuk angkat tangan kita. Tuhan, tiba saatnya kami membawa di hadapan-Mu anak-anak kami Tuhan. Kalau Engkau melihat inilah anak-anak kami, generasi penerus kami Tuhan. Sebentar lagi mereka akan duduk diam di kelas sekolah minggu mereka Tuhan. Bapak, sebelum mereka boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh sepakat kami memberkati mereka. Kami lepaskan berkat Tuhan atas setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarkan dari masa kecilnya mereka mengenal Engkau, Allah yang berkuasa berdaulat atas kehidupannya. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang berkuasa, anak-anak yang hebat, anak-anak yang memiliki otoritas wibawa ilahi. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan melalui kehidupannya orang tua diberkati, teman-teman sepergaulannya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan. Berikan pertumbuhan yang sempurna, berkati sekolah mereka. Biarkan mereka menjadi orang-orang yang hebat, menjadi pemimpin pada masanya nanti Tuhan. Kami sepakat kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Dan kami serahkan sekolah minggu mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sepakat sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita akan sama-sama perkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, sebagai orang Kristen, perkara mengenai menghakimi atau biasa disebut ngejudge menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan, yaitu apakah menghakimi benar atau salah menurut Alkitab, atau jika benar menurut Alkitab, apakah menghakimi boleh untuk dilakukan? Bukankah generasi saat ini sangat mengedepankan inclusivity dan sifat open-minded sehingga menghindari penghakiman atas keadaan atau status orang? Misalnya, penghakiman di kalangan anak muda, seperti "Gak seharusnya kamu begitu, itu tuh salah, kamu gak benar, masa orang Kristen seperti itu?" Atau contoh yang marak di channel-channel YouTube terkait saling menjatuhkan dan mengatakan salah atau sesat pada hamba Tuhan atas pengajaran tertentu yang secara denominasi atau aliran gereja berbeda dari dirinya. Dengan kata lain, menyatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar dan yang lain salah atau tidak alkitabiah. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan menjawab pertanyaan besar, bolehkah orang Kristen menghakimi? Pertanyaan di atas muncul sebagai respon dari pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-2 tentang larangan menghakimi orang lain dengan ukuran manusia. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan menghakimi dalam ayat ini?
Kata yang digunakan oleh penulis Injil Matius adalah krino, yang artinya memutuskan secara mental atau yudisial, yang termasuk mengadili, mengutuk, menghukum, membalaskan dendam, menjatuhkan hukuman. Albert Barnes memberikan komentar bahwa perintah ini merujuk pada penghakiman yang tidak adil. Sehingga dalam ayat ini, Kristus tidak mengutuk penghakiman yang dilakukan oleh seorang hakim. Karena proses penghakiman seperti itu, jika sesuai dengan keadilan, adalah sah dan perlu. Lalu, apakah alasan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Selain karena makna menghakimi sebagaimana diuraikan di atas, Yesus menyampaikan di ayat selanjutnya, yaitu Yesus mengingatkan bahwa manusia yang menghakimi juga memiliki kesalahan yang sama dengan yang dihakimi, sehingga sukar untuk menghakimi secara adil. Sejalan dengan itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika seorang menghakimi orang lain, maka ia sedang menghakimi dirinya sendiri juga. Sebab mereka yang menghakimi melakukan hal-hal yang sama dengan yang dihakimi. Lantas, bagaimana dengan profesi sebagai seorang hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat jabatan hakim-hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam perintah yang diterima Musa di Ulangan 16 ayat 18, hakim adalah jabatan yang diberikan melalui penunjukan dan pengangkatan atas legitimasi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mereka memegang otoritas dan tanggung jawab untuk menghakimi dan harus melakukannya dengan penghakiman yang adil. Tuhan memberikan perintah dan peringatan yang tegas bagi para hakim dalam Ulangan 16 ayat 19-20 untuk tidak memutarbalikkan kebenaran dan menerima suap. Prinsip keadilan ini pun yang juga menjadi rujukan bagi jabatan hakim di masa sekarang ini. Dengan kata lain, tanpa penunjukan dari pemerintah yang ditetapkan Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, tidak mungkin seseorang dapat menyandang jabatan serta memiliki otoritas sebagai seorang hakim. Maka, hakim harus terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan kasus yang terjadi dalam gereja? Bukankah kita memiliki hukum Tuhan yang standarnya lebih tinggi daripada hukum dunia? Bagaimana jika seandainya ada jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan? Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 12 menyatakan bahwa jemaat Korintus juga menghakimi mereka yang tergolong jemaat. Apakah itu artinya kita boleh menghakimi sesama jemaat? Kita perlu mengerti bahwa penghakiman yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bentuk pendisiplinan gereja. Paulus menekankan bahwa dosa harus dibenci dan orang yang hidup dalam dosa harus didisiplin. Disiplin yang dijatuhkan semata-mata untuk menjaga kekudusan warga jemaat secara pribadi dan seluruh jemaat. Pada waktu itu, jemaat Korintus berada dalam kondisi memprihatinkan, yaitu ada di antara jemaat yang melakukan perbuatan memalukan, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang kafir sekalipun, serta sombong rohani. Jemaat Korintus merasa bangga karena menganggap sikap mereka yang menerima orang-orang yang melakukan percabulan dalam komunitas jemaat adalah suatu kemajuan. Saat ini pun terdapat kecenderungan gereja yang enggan mendisiplin jemaat karena takut kehilangan jemaat atau takut disalahpahami dan dimusuhi. Akibatnya, perbuatan dosa dianggap wajar atau dikompromikan. Orang percaya memang tidak boleh menghakimi satu sama lain, tetapi tugas gereja untuk mendisiplinkan jemaat adalah suatu keharusan untuk menjaga reputasi gereja dan kerohanian jemaat dari kompromi terhadap dosa. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi hakim bersama Tuhan Yesus. Karena itu, kita tidak boleh saling menyerang dan saling menghakimi orang lain, apalagi dilakukan secara frontal dan terbuka. Misalnya menghakimi di media sosial, seperti hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain dengan label sesat, melalui penilaian dari sudut pandang doktrin yang berbeda dari yang dikritik, dan menyatakan yang lain salah dan hanya pengajarannya saja yang paling benar. Mari kita bertobat dan tinggalkan hal-hal seperti itu, yang hanya menyebabkan perpecahan dan kebingungan di kalangan jemaat. Karena kebenaran akan dinyatakan pada hari penghakiman Tuhan tiba. Amin. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita bangkit berdiri, puji Tuhan. Berapa banyak di antara kita pagi hari ini yang siap untuk memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Semuanya semangat, amin. Yang semangat kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kurang meriah Bapak Ibu Saudara, kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus sudah melayakkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau hendak memakai setiap kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Mari terus perlengkapi dan urapi setiap kami dengan anggur yang baru, dengan damai sejahtera, sukacita, kekuatan, keberanian yang daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, teruslah berkarya Tuhan atas setiap kami di tempat ini maupun yang di Zoom. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus masuk lebih lagi Tuhan. Dalam penyembahan kami Bapa bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari katakan sekali lagi. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mungkin hari-hari ini kita belum lihat jawaban Tuhan, tapi katakan setiap hari kulihat kasih-Mu, amin. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari katakan setiap hari, yes Lord. Hidup kami adalah mujizat Tuhan. Hari lepas hari pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, panggil namanya. Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 ku cinta Kau
jemaat Tuhan saja katakan lagu ini. Setiap hari lagi, sama-sama katakan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup Yesus. Sembah Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, kami cinta Engkau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Yes. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami belum melihat jawaban doa kami Tuhan. Mungkin hari ini kami belum melihat jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Tapi pagi ini kami mau katakan Tuhan, bahwa setiap hari kami melihat mujizat Tuhan. Setiap hari kami merasakan mujizat Tuhan. Bukan saat Tuhan menjawab setiap doa kami. Bukan hanya saat Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kami. Tapi waktu kami bangun Tuhan. Kami melihat orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kami merasakan, kami menghirup nafas kehidupan dengan cuma-cuma. Kami melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat. Perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami.
Itu mujizat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari katakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari ingat-ingat kebaikan Tuhan yang Dia kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sikapata karala bala 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 bala. Sikara bala 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 bala. Kami melewati 3 tahun pandemik Tuhan dengan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Syabala bala 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 bala. Syarala bala 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 bala. Syababa baba 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 baba. Mari panggil dengan lembut namanya. Yesus. Sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus. Yes Lord, Kau segalanya bagi Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jesus, Yesus, Yesus.
Biarlah kami terus yakin bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, Immanuel. Tapi lebih daripada itu Tuhan, terus beri kami kekuatan untuk kami bisa merasakan kehadiran-Mu atas hidup kami. Karena itulah yang terpenting. Karena kami tahu ketika kami yakin bahwa Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, dalam segala musim, maka kami pasti kuat. Pasti kami dibangkitkan. Pasti kami berkemenangan. Pasti kami punya pengharapan. Untuk itulah kami ada di tempat ini, Tuhan. Terima kasih. Berkumpul bersama domba-domba-Mu. Bersuka cita bersama-sama. Memuji Tuhan bersama-sama. Menaikkan doa bersama-sama di tempat ini. Kami yakin dan percaya ketika kami bersama-sama, kehadiran-Mu semakin kami rasakan. Terima kasih, berbicara kepada kami Tuhan. Ajar kami hari ini untuk kami mengerti bahwa kami adalah domba-domba-Mu. Engkau gembala kami yang agung. Biarlah kami senantiasa bersekutu, bersama-sama berkumpul, dan kami tidak akan pernah lepas dari perkumpulan kami. Domba-domba-Mu Tuhan. Karena tongkat dan gadamu itu Tuhan, yang senantiasa membawa kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Terima kasih, urapi kami semua dan kami siap diberkati hari ini dengan berkatan-Mu Tuhan. Mari kita semua yang siap diberkati, mari katakan bersama-sama. Amin. Amin. Sebelum duduk, kasih salam kiri kanan sambil senyum. Shalom ya. Katakan masih hidup gitu ya. Nah itu seringkali harus kita katakan ya. Masih hidup gitu ya. Jangan-jangan sebelahnya kelihatannya hidup tapi mati gitu ya. Enggak ya, di tempat ini semuanya hidup. Mari yang percaya semuanya hidup di tempat ini. Mari kasih tepuk tangan yang luar biasa. Dan saudara boleh duduk ya. Artinya kalau masih hidup artinya masih mau bertumbuh ya. Untuk mau berbuah semakin lebat kehidupan kita. Untuk bukan hanya diberkati tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang artinya komunitas ya. Artinya berkumpul bersama-sama, artinya kita menjadi domba-domba ya. Nah, saudara, saya diberkati kemarin waktu sidang MD, pemimpin umum, ketua umum berbicara dan memotivasi kita. Saudara, karena saya seksi acara, bahannya saya ambil lalu saya akan bagikan di tempat ini ya. Nah saudara, mari kita mulai. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Mei ya. Bulan Mei itu bulan yang kelima dan di tahun 2023 ini. Waktu kita lalui dengan cepat. Yang saya katakan nanti lihat aja April itu kayak lap gitu aja, tahu-tahu masuk Mei gitu ya. Mei baru nginjek duk, tahu-tahu sudah masuk Juni gitu ya. Nanti begitu Juni kita lewati, tahu-tahu sudah pohon Natal dipasang lagi di tempat ini ya. Lalu berganti tahun lagi. Waktu itu begitu cepat. Nah saudara, jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Tapi kita mari introspeksi dalam diri kita. Tadi pengajaran kita diajarkan tentang apa yang namanya penghakiman ya. Kita tidak boleh sesama domba, tidak boleh saling menghakimi. Baik dalam segala hal. Karena penghakiman itu miliknya siapa? Tuhan. Tetapi kita boleh saling mengingatkan, saling mendorong dalam perbuatan baik, untuk saling melindungi, untuk saling mengajar, untuk saling memberi contoh dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengingatkan seseorang karena kita punya motivasi yang baik, punya keinginan yang baik untuk saudara-saudara kita. Yang mau dikatakan amin. Kalau penghakiman itu menginginkan ada hukuman ya, hukuman dalam setiap orang yang kita hakimi. Ya dihukum Tuhan maupun dihukum nanti kamu mampus loh. Kalau nggak mau datang ke gereja, nah itu artinya kamu hidupmu kayak begitu, nggak mau ke gereja, gitu. Itu penghakiman, ya. Artinya selalu perkataan kita ini mengandung hukuman kepada orang lain, ya. Tetapi kalau namanya memberi dorongan, mengajar, memberi teladan, saudara itu harus kita lakukan sesama domba kita supaya kita tetap ada dalam kawanan. Baik, ada beberapa kata nanti kalau saya katakan, saya ucapkan, lalu saudara menyambut dengan menjawab dengan bersama-sama ya. Kira-kira kalau kata ini muncul, apa yang ada dalam pikiran kita? Maka saudara harus langsung dengan teriak, ini gitu ya. Nah saudara ada beberapa kata, mari tayangkan. Terus semuanya saja gak apa-apa. Kalau saya berbicara tentang Starbucks. Sekali lagi, kalau saya baca ini lalu saya katakan kepada saudara, Starbucks.
Yang ada dalam pikiran saudara kopi semuanya gitu ya. Kalau saya berbicara tentang Toyota, mobil ya, mobil-mobilan. Kalau saya berbicara tentang Rolex, nah, kalau saya berbicara tentang gereja, ya. Kalau saya berbicara Starbucks semuanya sepakat karena kita semua pernah merasakan yang namanya apa? Kopi. Kalau kita berbicara Toyota itu merek mobil. Kalau kita berbicara tentang Rolex itu merek jam. Tapi kalau saya berbicara gereja, kita masing-masing punya pikiran sendiri-sendiri. Nah saudara, mari kita hari ini kita sepahamkan bahwa di gereja adalah tempat kita bertumbuh secara rohani. Yang berarti katakan amin. Satu ini, tapi jawabannya kan panjang. Bertumbuh secara rohani kan gak mungkin ya. Tapi pertumbuhan itu akan kita miliki di tempat ini. Yang berarti katakan amin. Jadi jangan kita bergereja dari kecil sampai gede gak jadi apa-apa. Jadi gak ada yang signifikan tentang kerohanian. Gak semakin cinta Tuhan, semakin sakar PDW, bahasa apa itu ya. Semaunya sendiri, semakin tidak berjalan dalam firman, semakin tidak pernah baca Alkitab, semakin tidak mengikuti apa yang Alkitab katakan, semakin maunya sendiri. Itu namanya bukan pertumbuhan. Tapi kalau kita ada dalam gereja, harus ada pertumbuhan. Kita semakin mencintai Tuhan, kita semakin melayani Tuhan, kita semakin membaca firman Tuhan, kita semakin mengerti firman Tuhan. Yang berarti katakan amin. Maka di gereja itu secara rohani kita berkumpul bersama-sama. Nah saudara, mari kita lihat berikutnya Matius 28, apa yang diberitakan Tuhan. Ayat 19 sampai yang ke-20. Ini adalah pesan terakhir daripada Tuhan Yesus sebelum ke surga. Yang kita kenal sebagai amanat agung. Saudara, dari semua perkataan, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarkan mereka untuk melakukan firmanku. Untuk melakukan firmanku. Maka saudara, stressing yang paling harus kita perhatikan, kata kerja yang harus kita langsung ingat adalah dan langsung mengerti adalah kata kerja induk, jadikanlah apa? Muridku. Mari katakan bersama saya, jadikanlah muridku. Saudara, artinya kalau kita ini jadikanlah muridku adalah perintah Tuhan bahwa semua yang percaya bahwa Yesus Tuhan itu harus diajar dan menjadi seorang murid yang mau memperhatikan apa yang gurunya ajarkan. Nah saudara, gereja ini harus ada bagian kita untuk diajar dan juga bisa mengajar orang lain. Nah saudara, mari kita akan lihat. Dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, pergilah adalah kata yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita tidak berdiam, kita tidak hanya mandek, kita tidak hanya tidak memperhatikan. Artinya cuek dengan segala sesuatu di sekitar kita. Tapi Tuhan perintahkan, pergilah dan jadikanlah muridku di sekitar kita. Karena apa? Banyak jiwa-jiwa yang harus dituai bagi Kristus. Lalu didewasakan rohaninya. So next. Dikatakan banyak jiwa-jiwa. Banyak jiwa-jiwa di sekitar kita. Banyak orang-orang di sekitar kita. Yang harus mereka mengerti siapa Yesus Kristus. Lalu mereka bukan hanya mengerti dan percaya. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi juga harus didewasakan rohaninya. Saudara, mengikut Kristus menjadi murid ini ada dua hal ini. Bukan hanya tahu lalu menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi bertumbuh menjadi dewasa. Karena saudara, kita menerima Yesus itu akan memiliki status sebagai anak. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus dalam kesempurnaan, nanti kita akan dikatakan sebagai apa? Mempelai. Mari katakan bersama saya, mempelai. Jadi, tidak ada mempelai itu anak-anak. Negara Indonesia saja hukum pernikahan itu ada usia dewasa yang mereka bisa untuk menikah. Kalau mereka masih anak-anak, mereka ada hukumnya sendiri, ya, yaitu hukum apa itu anak-anak itu. Kalau diajar sekarang, waduh ada
yayasan-yayasan ada yang akan membela mereka. Jadi ada hukumnya. Jadi untuk pernikahan, jadi saudara kita harus paham dan kita mengerti Alkitab pun ajarkan kita untuk bukan hanya sekedar menjadi anak Tuhan, tapi juga harus menjadi mempelai. Itu artinya ada pertumbuhan. Kerohanian kita mau tidak mau harus bertumbuh. Harus menjadi dewasa. Untuk itulah maka hari ini kita berbicara tentang apa yang namanya menjadi murid. Dimuridkan dan memuridkan. Untuk itu kita harus pergi dan menjadikan orang lain. Kalau kita pernah dimuridkan, maka kita juga harus pergi untuk menjadi murid. Ya, untuk memuridkan orang lain. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh next berikutnya? Gak kelihatan. Kata murid dalam bahasa Yunani artinya matetes, ditulis 269 kali. Dan di Perjanjian Baru, Kristen ditulis, kata Kristen ditulis 3 kali, orang percaya 2 kali. Artinya bahwa kata murid ini begitu pentingnya diulang-ulang dalam Perjanjian Baru oleh Tuhan Yesus maupun oleh para murid Tuhan. Saudara, murid itu artinya orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan mengikuti teladannya dan melakukan perintahnya. Mari katakan bersama saya, murid itu artinya orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Lalu apa? Mengikuti teladannya. Mari katakan mengikuti teladannya. Yang ketiga, dan melakukan perintahnya. Jadi murid itu ada perintah-perintah yang harus dia lakukan. Dan dia juga melihat contoh-contoh yang harus dia lakukan. Lalu yang pertama dia harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kita tidak boleh berhenti percaya Yesus Tuhan sebagai anak Tuhan. Percaya kita ini harus bertumbuh. Bukan hanya mulai percaya, tapi harus terus bertumbuh. Tidak boleh statis. Yang penting saya sudah percaya Yesus adalah Tuhan, juga cukup. Itu sudah cukup bagi saya. Saudara, itu tidak. Perintah Tuhan jadikanlah murid itu artinya ada pertumbuhan yang harus terjadi dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang berkata yang penting sudah percaya, sudah masuk surga, selesai. Ya. Tapi kata percaya itu ada kontinuitasnya, kelanjutannya. Ya, ada pemurnian, ada pemuliaan yang berasal dari Tuhan. Ya. Saudara, ada pemurnian, ada pemuliaan, lalu menumbuhkan kedewasaan. Saudara, kadang-kala dalam pemurnian itu kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Kadang-kala kita harus menghadapi masalah, kita harus menghadapi ujian, kita harus mengerjakan PR-PR yang luar biasa, yaitu masalah-masalah dalam kehidupan kita. Tapi percayalah kalau kita ini adalah murid, kalau kita ini adalah orang yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan, maka itu semua sebetulnya sebagai anak tangga yang membawa kita akan naik dari satu tangga kepada tangga berikutnya. Dari satu kelas kepada kelas berikutnya. Supaya ada pertumbuhan bagi kita. Guru tidak mau kita hanya kelas TK, lalu SD aja, kelas 1 aja, nggak naik-naik. Tetapi pasti menginginkan kita dari TK, lalu SD, SMP, dan seterusnya. Ada kelas-kelas yang kita naiki, ada tangga-tangga yang kita tapaki. Dan itu pasti tidak mudah. Saudara, justru kadangkala kesulitan, hambatan, tantangan, itu yang akan membuat kita menjadi kuat. Kalau kita menjadi orang percaya bahwa Allah itu adalah Immanuel yang menyertai kita. Yang berarti katakan amin. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita, dia selalu memegang tangan kanan kita untuk kita naik. Jangan alergi dengan persoalan, jangan alergi dengan masalah. Jangan alergi dengan segala rintangan, halangan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita mulai bertumbuh secara jasmani saja, dari anak untuk menjadi dewasa. Itu juga tidak mudah. Perlu orang tua, yang mentor yang harus menuntun kita. Lalu setelah nanti jadi dewasa, masih ada tuntutan lagi. Harus bersekolah, harus masuk sekolah dan seterusnya. Itu saja jasmani. Bukan hanya sekolah, tapi kita selesaikan sekolah, kita harus bekerja. Selesai bekerja kita dituntut orang tua untuk menikah. Lalu setelah menikah, lalu harus punya anak. Setelah punya anak, apalagi?
punya cucu. Temennya, aduh punya cucu enak banget. Kayak saya, waduh ngelihat kalau seusia saya udah pegang cucunya, ke mall pegang cucu kemana-mana. Itu kadang, aduh harus pengen punya cucu lagi. Pengen punya. Terus berikutnya, terus sepanjang pergumulan hidup kita pada masa masih sekolah, masuk menjadi orang tua, lalu menjadi orang, lalu bekerja, menjadi dewasa, lalu memiliki keluarga, semuanya punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Tapi masalah-masalah itu membuat kita semakin dewasa sampai hari ini. Yang berarti katakan amin. Ada yang mau pengen balik anak-anak lagi? Pasti tidak ada. Kita tidak boleh kembali ke sana, kita harus terus naik. Dan sampai menjadi mempelai Kristus. Yang berarti katakan amin. Itulah gunanya kita ada di tempat ini. Nah, pemuritan. Kata berikutnya, sebelumnya ada gak? Kata Ronald Willett, pemuritan adalah suatu proses yang disengaja. Jadi memang kita harus disengaja. Dalam gereja ini ada program yang memang harus diperuntukkan, harus diusahakan, dan bukan menjadi aku kok tiba-tiba kok jadi seperti ini ya, kok tiba-tiba saya jadi pendeta, tiba-tiba saya kok bisa mengkonseling orang, kok tiba-tiba saya bisa ngomong memberi nasihat kepada orang lain. Ini tidak ada yang tiba-tiba, harus dibentuk, harus disengaja, harus diproses. Di mana orang Kristen yang telah dewasa rohani membina orang Kristen hingga tumbuh dewasa. Leroy berkata, pemuritan adalah proses yang bertujuan untuk memenangkan orang kepada Kristus dan kemudian membimbing mereka dari saat pertobatan sampai menjadi Kristen, menjadi murid yang dewasa. Lanjutnya, pemuritan itu bukan pendalaman Alkitab. Pemuritan itu bukan hanya sekedar pendalaman Alkitab, tetapi proses pertumbuhan menjadi seperti Yesus. Apa yang ada dalam pemuritan itu? Apa yang dilakukan Yesus untuk memberi teladan? Ketika dia panggil 12 muridnya satu persatu, lalu hidup bersama-sama, lalu berkumpul bersama-sama, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama ada dalam memuridkan 12 orang itu? Saudara, yang pertama yaitu teaching. Mari katakan bersama saya teaching. Yang kedua coaching. Yang ketiga fathering. Teaching itu dari tidak tahu untuk membuat orang menjadi tahu. Ya. Saudara, kita tidak tahu ketika ada di gereja ini, kita suasana yang seperti apa yang ada dalam gereja, lalu kita menjadi tahu. Lalu ketika kita diajar membaca Alkitab dari tidak tahu, lalu kita diajar menjadi tahu. Lalu kita tidak tahu orang melayani itu gunanya apa sih melayani dan seterusnya. Lalu kita jadi bisa melayani dan tahu arti pelayanan. Dan seterusnya. Lalu coaching itu adalah dari yang tidak bisa jadi bisa. Ya, berapa banyak ketika kita berkumpul bersama-sama disuruh berdoa, lalu aduh jangan saya dulu, saya nggak bisa berdoa, begitu ya. Tapi sekarang, waduh jangan saya dulu disuruh khotbah, jangan deh. Dari yang tidak bisa berkhotbah, dari yang tidak bisa berdoa sekalipun. Lalu ketika berkumpul bersama-sama, ada peristiwa yang namanya di dalam pemuritan bukan hanya teaching, mengajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, tapi juga coaching, diajar. Soalnya saya dapati kalau kita berkumpul dulu, dari awal, kalau disuruh doa, jangan saya Pak. Ya, demikian pula yang ada dalam keluarga kita, betul ya? Saudara, kenapa kita ketika makan berkumpul bersama-sama anak kita suruh kamu yang berdoa ya, ilmu doa gitu ya. Dulunya doanya, saya kalau dulu waktu sekolah minggu doa saya adalah doa makan saya selalu itu kayak ayat kursi, ayat hafalan gitu ya. Begitu disuruh doa karena diajar kakak sekolah minggu dari nggak bisa menjadi bisa berdoa. Doanya saya dihafalin. Tuhan yang ada di surga, doromo ingkang wonten kraton surga. Gitu ya bahasa Jawanya. Dulu saya di gereja Jawa kan, jadi kakak sekolah minggunya orang Jawa. Lalu diajarkan, Tuhan yang ada di surga, terima kasih untuk makanan kami. Jadikanlah makanan ini
berkat buat hidup kami. Dalam nama Yesus saya berdoa. Udah gitu aja. Itu doa yang saya hafalin terus menerus. Karena gak bisa berdoa, tapi diajar. Dimengertikan tentang doa. Lalu di coaching, dijadikan bisa coba berdoa. Lalu yang ketiga adalah fathering. Ya, fathering itu membuat dari yang tidak mirip menjadi mirip seperti Yesus. Ya, dari yang tidak suka memberi, tidak suka membagi, tidak suka berbagi buat orang lain, tidak suka untuk merasakan kesusahan orang, tidak suka dan seterusnya, itu dibuat menjadi seperti Yesus. Itu namanya fathering. Ya, dibapain supaya hati Tuhan itu ada dalam kehidupannya, pikiran Tuhan juga ada dalam kehidupannya, apa yang dilakukan Tuhan juga dilakukan dalam kehidupannya. Itu fathering. Nah, di gereja kita segala sesuatu itu bisa dilakukan secara personil maupun secara kelompok. Di gereja kita ada yang namanya KUL, yaitu komunitas kasih. Yaitu KUL itu artinya bukan dingin tetapi community of love. Di gereja kita ada 16 KUL sekarang di rumah-rumah, juga ada di Penville ini. Saudara, itulah kelompok sel. Itulah bagian kecil daripada gereja. Nah saudara, pemuritan itu bisa dilakukan secara personal, yaitu personal, yaitu one on one. Itu seperti Filipus memuridkan sida-sida Ethiopia hingga dibaptis. Ya saudara, suatu hari di dalam kisah Rasul berapa ya, sida-sida ini, di dalam kisah Rasul 8, ayat yang ke-26 dan seterusnya, itu peristiwa di mana ketika Filipus diperintahkan Tuhan lewat malaikat, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Lalu jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Filipus menyediakan diri, mau diperintah Tuhan. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Saudara, orang Ethiopia ini, bendahara dari ratu ini tidak mengerti apa yang dia baca. Dia baca dengan suara kedengaran gitu dengan jelas. Lalu Filipus mendekatinya. Ya, karena dia diperintahkan Tuhan, dia mengikuti perintah Tuhan, lalu dia hampiri, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca. Lalu dia bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Saudara, berapa banyak ini, saudara, kita membaca firman, nggak ngerti kadang-kala. Seperti sida-sida ini. Inilah kenapa kita harus berkumpul bersama-sama. Karena di sana kita belajar bersama-sama, kita baca bersama-sama. Tapi ingat, komunitas sel itu bukan, pemuritan itu bukan pendalaman Alkitab. Tetapi di sana ada hubungan bersama-sama, saling mendorong, saling mengajar dan lain sebagainya. Dan ada ketua atau gembala kulnya di sana, gembala komunitas selnya di sana yang akan memimpin semuanya bersama-sama di dalam persekutuan itu. Nah, saudara, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ini one on one ini. Jadi bagaimana aku dapat mengerti? Gak ngerti aku. Firman Tuhan yang gini. Lalu dia bertanya, nas yang dibacanya itu berbunyi yang dia tidak mengerti karena itu nubuatan. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Lalu dalam keinginannya berlangsunglah hukumannya, siapakah yang akan menceritakan asal usul dan seterusnya. Ayat 34, maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian tentang dirinya. Dia bertanya tentang firman yang barusan dibaca. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas yang dibaca itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh.
Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan seterusnya. Saudara, ini artinya bahwa apa yang Tuhan perintahkan dikerjakan oleh Filipus. Dan hari itu Filipus melihat pembesar, bendara kerajaan, bendara ratu itu hari itu bertobat, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia membaca gak pernah ngerti. Lalu Filipus diajarkan untuk mengajar dia, memperkatakan apa maksud daripada firman itu. Lalu dari orang ini dalam perjalanan yang singkat maka sampai dibaptis dan menjadi orang percaya. Yang berarti katakan amin. Ini namanya pertumbuhan. Ini namanya pertumbuhan. Orang Etiopia ini artinya bertumbuh. Dari mulai percaya, lalu dia komitmen. Dan saya yakin sekalipun Alkitab tidak mencatat menjadi apa dia, maka orang Etiopia ini akan menjadi anak Tuhan yang senantiasa bertumbuh dan menjadi dewasa. Karena ada seorang yang namanya Filipus yang pernah dimuridkan. Lalu memuridkan orang lain untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Berikutnya, pemuridan selain persorangan juga dilakukan dalam kelompok. Ini yang dilakukan di dalam kul kita. Jadi di gereja ini ada kul, maka seringkali diiklankan, seringkali dikatakan, seringkali kita perkatakan untuk mengajak semua jemaat. Pandemi ini kita belajar. Pandemi ini bagi kami, bagi gereja di tempat ini bukan sebagai hukuman. Tapi pandemi COVID ini sebagai pengajaran dari Tuhan. Itu masalah yang besar buat sebuah gereja. Itu masalah yang besar bagi gereja ini. Tapi bagi kita semua orang yang dewasa ngerti bahwa ini adalah pengajaran. Bahwa berapa banyak dulu 5 kali ibadah, sekarang cuma 2 kali dan 3 kali anak muda. Dulu 5 kali ibadah, sekarang tinggal 3. Artinya betapa sulit untuk mengajak mereka kembali lagi ke tempat ini. Dan yang kembali lagi ke tempat ini adalah orang-orang yang mau bertumbuh dan dituntun oleh Tuhan. Yang berarti katakan amin. Karena pasti yang kembali ke tempat ini adalah orang-orang yang mengenal. Pasti mengenal dari salah satu daripada orang yang pernah ada di tempat ini. Saudara, lalu mereka kembali lagi begitu dibuka onsite. Tadi saya baru terima dari Instagram kita atau dari apa, anak saya kirimkan. Ya, dulu pernah 2023, 2000 berapa ya tadi. Saya baca sepintas. Saudara, dia dari masih gadis, lalu merasa diberkati di gereja ini. Lalu ketika diberkati di gereja ini, lalu dia sekarang sudah ada di kota yang lain. Dan pada waktu pandemi dia datang ke tempat ini, tapi belum bisa bertemu karena tidak ada onsite di tempat ini. Tapi dia sangat percaya. Ketika di kota lain, sekarang saya akan menikah. Saya percaya di tempat ini saya bertumbuh, katanya. Di gereja ini saya bertumbuh. Saya siap untuk memasuki pernikahan dan saya yakin doakan. Supaya pernikahan saya bukan hanya menikah tetapi bisa mengajar. Bisa menjadi berkat bagi keluarga saya. Saya menjadi seorang ibu, seorang istri yang nanti akan menjadi seorang ibu dan istri yang diberkati oleh Tuhan. Doakan kami, begitu ya. Tapi sekarang dia ada di luar kota. Jadi pas kembali ke sini pengen ketemu jemaat-jemaat Tuhan, ternyata nggak ada ibadah karena pandemi. Nah saudara, ini mengingatkan saya kembali sebagai gembala betapa pentingnya persekutuan kita ini. Tapi kalau dalam ibadah ini, kadangkala kita hanya say hello, kita hanya saling melihat, dia. Tapi hubungan itu akan semakin erat di antara domba kalau saudara dan saya ada di dalam kelompok-kelompok sel. Kelompok yang lebih kecil. Ada 5 orang, ada 7 orang, ada 12 orang, ada 14 orang yang mengenal satu persatu. Yang kalau sakit tahu datang ke rumah sakit untuk mendoakan. Tahu kalau kesusahan maka diajak ngobrol untuk sekedar saling men-sharingkan apa yang dia alami. Lalu melihat ada kebutuhan-kebutuhan lalu hanya bisa saling mendoakan. Saudara, tapi saya melihat dari kelompok-kelompok ini, maka mereka lah
orang-orang yang mulai terlihat pertumbuhannya. Dari yang tidak bisa berdoa, coaching bisa berdoa. Kenapa harus berdoa? Dimengertikan. Dari yang tidak pernah baca Alkitab, lalu mulai membaca Alkitab. Kenapa harus baca Alkitab? Diberitahu, teaching. Lalu diajar. 1 pasal ya, 2 pasal ya, lalu dikontrol dan seterusnya. Lalu berikutnya mulai mau membaca dan bisa membuktikan bahwa ketika membaca bukan hanya membaca, tapi melakukan apa yang dia baca. Karena itu firman Tuhan. Lalu ditemani, fathering. Ya, saudara, sehingga dari kul ini muncullah pertumbuhan rohani daripada anggota-anggota kul. Yang penting katakan amin. Di tempat ini malah saya melihat anak-anak muda itu begitu luar biasa. Dari yang tidak diajar, lalu di coaching, lalu ada fathering dalam kehidupannya. Mereka sekarang sudah bisa memimpin lagi dari masa muda. Saya yakin dan percaya kalau anak-anak muda seperti ini, saya rasa sekian tahun kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang dewasa. Bukan dalam pertumbuhan usia, tapi juga pertumbuhan rohaninya. Hidupnya bukan hanya diberkati, tapi bisa akan menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Yang percaya katakan amin. Saya pun juga mengalami, bukan hanya dimuridkan sebagai secara fisik, secara jasmani dari SD SMP, tapi ketika di SMA ketemu Tuhan, karena ada mentor, karena ada guru Injil yang datang ke sekolah saya, menerangkan betapa kasih Allah itu luar biasa dan seterusnya. Hari itu saya nangis dan diajak berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan saya tahu itu tonggak lah bagi saya, kehidupan saya. Secara rohani mulai percaya, sekalipun saya dari kecil sudah dibaptis. Dari kecil sudah sekolah minggu, dari kecil sudah dengan rajin ikut acara-acara gereja, ikut youth, jadi ketua pemuda, kompa pemuda, dan seterusnya, komisi pemuda, saya ketuanya dan seterusnya. Tapi baru SMA kelas 2 itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan mulai saat itu saya merasakan gairah untuk mengikuti Tuhan, gairah untuk dibentuk Tuhan, gairah untuk hidup saya berkenan di hadapan Tuhan, itu semakin menyala-nyala. Yang berarti katakan amin. Sehingga hari ini, kalau saya bisa bertemu dengan kita semua di tempat ini menjadi seorang gembala, itu gak pernah saya pikirkan. Itu karena Tuhan menaruh saya di kumpulan-kumpulan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di kelompok-kelompok, dijagai di sana. Mulai begitu lulus SMA, masuk persekutuan. Di Surabaya ada yang namanya persekutuan Lahiroi. Mahasiswa-mahasiswa ITS, mahasiswa-mahasiswa UNER di sana. Saya belum mahasiswa, tapi di sana saya dibimbing, dikumpul dalam persekutuan. Lalu begitu saya ke Jakarta, baru bimbingan tes, lalu begitu ke Jakarta. Gak diterima, pindah ke Jakarta. Jadi kuli, tetapi tetap hidup dalam persekutuan. Dimanapun berada, Tuhan itu ada jiwa-jiwa. Bukan hanya di keluarga, tapi di tempat manapun. Saudara, begitu saya dikontrakkan oleh kakak saya di Jakarta. Di tempat yang kumuh, dulu wilayah itu, RW itu bekas pasar RT itu. Lalu jadi perumahan, jadi jalannya kecil-kecil, rumah-rumah semi permanen dan seterusnya. Yang tembok jarang sekali. Lalu saya dikontrakkan rumah, namanya apa yang los itu. Terus satu pintu. Satu pintu di situ. Ditaruh di situ, saya dikontrakkan itu. Waduh, teman saya yang masuk di situ juga ada pemabuk juga. Kalau malam pulang, kuprak, wah gitu ya. Satu rumah sama saya. Lalu ketika saya jalan keluar menuju jalan raya, mau ke kampus, saya lihat pagi-pagi orang teler dan sebagainya di sana. Kalau pulang sore saya di situ, orang pacar. Kalau malam minggu pacaran, sana gelap, isinya orang pacaran semua anak-anak muda. Tapi itu tidak membuat saya tidak kerasan di tempat itu. Karena saya sudah pernah dimuridkan. Yang berarti katakan amin. Ada perintah Tuhan untuk memuridkan. Saya mulai kumpulkan mereka, anak-anak muda. Saya kumpulkan, saya ajar. Yang SMP, yang SMA, SMP hari ini, SMA hari ini. Dari mulai saya ajar campur aduk, pokoknya agamanya apa saja. Pokoknya anak muda diumumkan di RW, ada kursus dan lain sebagainya. Saya ajar.
Lalu mulai saya kumpulkan yang Kristen siapa ini? Ini namanya ini Matias, ini pasti Kristen. Namanya Lukas pasti Kristen gitu ya. Yang Kristen saya tanya, kamu Kristen? Kristen, kumpulin lagi. Hari Sabtu saya bikin persekutuan anak SMP dan SMA. Saudara, kenapa saya lakukan itu? Gak ada yang bayar. Karena gairah saya pernah dimuridkan. Hidup saya pernah diberikan pertumbuhan terus-menerus oleh Tuhan dalam kelompok-kelompok. Dimanapun saya berada. Sehingga gairah untuk menjadi memuridkan orang lain itu muncul dalam kehidupan saya. Dari mereka yang tidak bisa berdoa, mereka bisa berdoa. Dari yang tidak bisa memimpin, mereka bisa memimpin. Dari mereka yang tidak bisa membaca firman setiap hari, mereka baca firman. Dari yang tidak bisa berkhotbah, mereka mulai bisa berkhotbah di kelompok-kelompok mereka semua. Yang mengerti katakan amin. Itu yang harus ada di gereja ini. Semua jemaat harus bertumbuh menjadi dewasa. Nanti suatu hari ketemu Tuhan akan menjadi mempelai Kristus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ada teaching, coaching. Saya ajak hari ini memasuki bulan Mei tahun 2023 yang belum cool. Ayo kalau masih bisa punya waktu ikut cool. Cari yang terdekat. Ada alamat-alamat, tanya kepada pengerja. Yang dekat rumah saya mana ya? Yang dekat rumah saya mana? Biarkan gembala-gembalaku, anggota-anggotaku lain pasti akan dikasih tahu. Bapak tinggal di mana? Oh sini, cepat ikut yang di sini dekat. Yang terakhir, ketika sudah masuk di kul, komunitas sel, nggak jamin bahwa di tempat di sana itu jadi surga, saudara. Ya bisa jadi kayak neraka karena sudah akan ketemu orang-orang yang, saya belum pernah ketemu ke orang kayak gini. Tapi justru ketika ketemu gitu dan kita bisa terima, nanti akan dibentuk untuk bisa menerima. Itu saudara sedang bertumbuh. Yang berarti katakan amin. Dibentuk oleh Tuhan. Diberi pertumbuhan oleh Tuhan. Contoh yang paling mudah adalah sambal terasi. Mari katakan bersama saya, sambal terasi. Kurang keras, sambal terasi. Ya. Itu ulekan itu dan ulekan itu Tuhan yang lakukan. Ya. Pembentukan untuk kita bertumbuh itu oleh Tuhan. Kul itu seperti cobek, yaitu yang namanya sambal terasi akan diulek Tuhan. Sambal terasi itu bahannya apa? Cabai, bawang, garam, terus apa? Terasi, udah 4 aja. Tomat ada? Ya tomat juga boleh. Saya itu sambal terasi ya. Pasti ada garam, pasti ada cabai, pasti ada bawang merah. Lalu yang terakhir pasti harus ada terasi karena sambal terasi. Sambal roa harus ada ikan roanya. Nah sambal terasi ini lihat deh. Ada cabai, itu pedes. Nanti di kul saudara akan masuk ke sana ketemu orang yang ngomongnya pedes. Ayo yang ketawa pasti pengalaman. Iya saya masuk kul itu ketemu sama orang kayak gitu. Orangnya ada di sini lagi, tapi ternyata sekarang udah berubah loh, gitu ya. Ya pasti ketemu itu orang pedes. Ngomong A, B, C, D, ngomong 1 kata, 2 kata, 1 kalimat. Itu rasanya pedes banget didengar di tengah ya. Ini orang ngomongnya gak enak banget sih ya. Kita malas kumpul sama dia. Gitu ya. Itu di kul. Itu sudah biasa saya ada di kul mana-mana. Pasti ada yang namanya orang kayak cabai mulutnya. Ada yang kayak bawang. Kalau kita ngiris bawang kan air mata itu keluar kan. Pasti nangis kan ya. Ini juga gitu ya. Kalau sama kita bikin, aduh rasanya pengen nangis aja sama dia itu. Ya, itu dari penghakiman. Jadi kita rasanya pengen nangis, mau balas, dikul gak enak gitu. Kita pengennya nangis aja dengan lihat dia. Ada yang kayak garam? Ayo, ada. Ya, yang bikin asin, yang bikin rasa. Ya, ada yang seperti cabai, ada yang seperti brambang ya. Tapi ada juga yang seperti garam ya. Garam itu kalau kita ngulek sambal, kalau gak ada garam, bukan hanya gak ada rasanya, tapi juga susah. Tomat, bawang merah, itu kalau gak ada garam, meleset-meleset kemana-mana itu kalau di. Tapi begitu ada garam, keset enak ya. Enak diulek. Jadi media
dia hancur, sama kita hancur. Tapi membuat kita mudah bersatu semua. Yang ngerti katakan amin. Tapi ada yang kayak terasi ya. Bau ya. Saudara ke pasar ada yang nyobain tuh terus langsung, enak rasanya terasi ini ada? Nggak ada kan ya, paling lihat warnanya aja dan ya beli. Terasi itu bau. Saudara bukan bau badannya. Tikul itu juga ada yang kayak terasi ya. Tapi kalau dia ada, kita lagi kumpul enak-enak ngomongin, iya kita ini, dia datang, kita pergi satu-satu. Ya, dia datang, pergi satu-satu. Ya. Tiba-tiba kita sendiri, tinggal dia, kita juga ikut pergi. Ya. Itu terasi. Orang nggak bisa diterima di mana-mana. Itu juga ada di kul. Yang berarti katakan amin. Dia pindah kemana-mana, itu kayaknya berbau, nggak ada yang mau nerima. Tapi di kul dia diterima. Yang berarti katakan amin. Karena dia terasi. Nanti begitu diulek buareng semua, udah gak kelihatan tuh terasinya mana, bawangnya mana, garamnya mana, cabenya mana, semuanya hanya akan jadi sambal terasi. Justru namanya dari yang paling bau tadi. Yang berarti katakan amin. Itu dikul ya. Nanti semua dibentuk. Ya, jadi kalau saudara nanti masuk kul terus ketemu, wah bener nih. Ini yang cabai nih. Oh benar, tapi kita gak akan menghakimi karena kita di sana mau dibentuk untuk bertumbuh bersama-sama. Yang mengerti beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Ya, untuk bertumbuh bersama-sama. Ya, kadang-kala kalau ngelihat terasi itu bosan, gitu. Mau datang ke kul, aduh nanti dia datang. Tapi kalau saudara tetap melangkahkan kaki, itu artinya ini ada perintah Tuhan yang hidup kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Bukan terasinya aja yang dibentuk, tapi kita juga sedang dibentuk oleh Tuhan. Begitu kita bisa terima, nanti kita kesaksian. Dulu aku kalau ngelihat orang kayak gini, bukan yang tak tinggal, tak becek-becek itu orang, gitu ya. Tapi sekarang kok bisa ya, saya jalan sama dia, karena dia diubah dan kita juga diubah oleh Tuhan. Gak ada tepuk tangan? Yang tepuk tangan siap untuk kita bersama-sama ada di kul kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berjaman kudus. Lagunya apa ya? Gak ngerti aku lagu. Mari siapkan hati kita. Kita satu mengangkat roti, anggur yang sama, roti yang sama. Tanda persekutuan dengan Tuhan. Tapi juga dengan segala gereja. Kita juga bersama-sama bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Itu menandakan kita adalah tubuh Kristus. Untuk kita bertumbuh bersama-sama, dibentuk Tuhan bersama-sama. Tetapi satu hal yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita, pertumbuhan. Maka biarkan sediakan hidup kita untuk menerima teaching, untuk menerima teladan, untuk menerima pengajaran teaching, menerima coaching. Dan lebih lagi, di dalam kelompok domba-domba kita yang dipimpin, maka akan ada fathering. Tempat di mana kita ngomong, tempat di mana kita nanya, tempat di mana kita mencurahkan hati kita, tempat di mana kita ada saudara, ada orang-orang yang kita percayai. Itulah kul, itulah komunitas. Tuhan terima kasih hari ini. Engkau ajarkan kepada kami. Kami bergereja di tempat ini. Kami menerima khotbah. Satu arah kami tidak bisa bertanya. Kami tidak bisa seperti orang Ethiopia di dalam firman-Mu. Yang bertanya tentang firman. Tapi di kul kami bisa dua arah. Kami bisa saling bertanya. Kami bisa saling menjawab. Kami bisa saling mensupport untuk mengerti kehendak dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menuruti perintah-Mu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena pemurid harus melewati satu kata yang namanya dimuridkan. Kalau kita mau bisa mengajar, harus diajar. Kalau kita mau menjadi teladan, harus pernah menerima teladan. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami butuh itu. Anggota keluarga kami butuh itu.
biarlah hidup kami bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Rabba Shandara Batakararam. Shandara Batakararam. Berikan hatiku Terima kasih. dan jiwaku, Semuanya bagiku di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan kualanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari yang sudah menerima roti dan anggur, setiap kali kita memasuki bulan yang baru, kita selalu diingatkan tentang kasih Tuhan. Tubuh yang tercabik-cabik di atas kayu salib, darah yang tercurah, semuanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Semuanya disediakan untuk menjadi tempat pengampunan, pendamaian bagi kita dengan Allah. Maka itu senantiasa diingatkan kepada kita setiap kali kita melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Maka Dia ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Dia, Tuhan yang kita percayai. Beruntunglah kita memiliki Tuhan yang berkorban sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Ketika kita sudah mengerti bahwa dosa kita semerah apapun akan diputihkan seperti salju, maka biarlah hidup kita tidak hanya diberkati, tapi kita juga mau mengikuti perintah Tuhan yang kita percayai. Pergilah, jadikanlah semua bangsa, semua orang di keluarga kita maupun dimanapun kita berada untuk menjadi murid-murid Tuhan. Sama seperti kita menjadi murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni semua dosa kami. Ampuni semua pelanggaran kami. Seringkali hari-hari kami isi. Kami tahu, kami mengerti. Tapi seringkali kami alpa. Seringkali kami lupa. Sehingga melakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Maka setiap kali memasuki bulan yang baru ini Tuhan, kami senantiasa berdoa, ampunilah kesalahan kami Tuhan. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih. Untuk itu sebelum kita makan dan minum roti dan minum anggur ini, mari masing-masing kita berdoa, memohon pengampunan dosa. Dan ketika kita diingatkan terhadap kesalahan orang lain, maka lepaskanlah kesalahan itu. Lepaskanlah pengampunan itu. Mari kita berdoa. Mari masing-masing berdoa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Dan kami mau mengampuni. Kami lepaskan pengampunan. Kami mau mengampuni Tuhan. Kami mau mengampuni. Karena kami mau seperti-Mu Tuhan. Karena kami adalah murid-murid-Mu. Kami mau seperti Engkau di atas kayu salib. Ampunilah Tuhan. Karena dia tak tahu apa yang dia perbuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari yang berdoa. Mari katakan di dalam nama Yesus. Saya berdoa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan.
Saudara-saudara, bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, bukankah anggur di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mereka ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih, terima kasih. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu bercurahkan di tempat. Mari angkat kedua tanganmu, tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Engkau ajarkan kami untuk mengampuni. Terima kasih untuk ajarkan kami berdoa, minta ampun atas semua dosa kami. Terima kasih untuk kami selalu mengingat Tuhan mengasihi kami sempurna berlimpah-limpah. Kau di tempat ini. Saudara, mari kita sepakat. Engkau yang percaya hari ini engkau dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan sedang ada di tempat ini, menyertai kita semua. Maka angkat kedua tanganmu dengan keyakinan yang penuh. Tuhan, urapi aku. Beri kekuatan dalam hidupku dengan kuasa-Mu Tuhan. Khususkan hidupku Tuhan. Maka ampuni semua dosaku. Terus ajarkan kami untuk kuat, mampu mengampuni orang bersalah kepada kami. Apapun yang kau alami sekarang hari-hari ini, kesusahan apapun yang kau sedang terima, yang kau Tuhan izinkan terjadi, semua karena Tuhan mau kau bertumbuh. Kesulitan-kesulitan apa yang sedang kau terima, yang Tuhan izinkan terjadi, itu tidak akan mematahkan kehidupanmu. Itu tidak akan memisahkan hubunganmu dengan Tuhan. Tapi engkau akan melihat perbuatan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan lewat persoalan-persoalan yang kau hadapi hari ini. Maka terima pengurapan Tuhan itu. Biarkan Tuhan sendiri yang menumpangkan tangan atas hidupmu. Hanya engkau minta kepada Tuhan, urapi aku Tuhan, karena aku lemah. Kuatkan aku Tuhan. Berikan otoritas kuasa itu Tuhan. Dengan keyakinan yang penuh, maka engkau katakan kepada Tuhan, 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 urapilah aku dengan minyak baru, penuhilah aku dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu di
dicurahkan di Mari terima pengurapan itu. Pengurapan bersama-sama. Terima dalam nama Yesus. Engkau sedang menerima pengurapan dari depan sampai belakang. Tidak ada yang terlewatkan. Engkau akan menjadi murid-murid Tuhan. Engkau diberi pertumbuhan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Terima saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi katakan, urapilah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sangat memberkati kami Tuhan. Biarkan kami boleh terus menjadi murid-murid-Mu Tuhan, kami boleh terus bertumbuh dalam iman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam pengumuman. Yang diberkati atas firman Tuhan boleh angkat tangan. Oke, haleluya. Oke, pengumuman untuk bulan Mei. Sebelumnya, terima kasih Pak Sabto untuk firman Tuhannya. Saya suka analogi sambal terasinya. Ya. Yang pertama, untuk pengumuman doa keliling Nusantara Call untuk mendukung pemilu 2024 hari Rabu tanggal 10 Mei. Yang dilakukan oleh masing-masing gembala KUL di wilayah Bapak Ibu Saudara. Jadwal lebih lengkap bisa ditanyakan ke masing-masing gembala KUL ya. Jadi tanggal 10 Mei nanti jamnya bisa koordinasi dengan masing-masing gembala KUL. Oke, yang kedua rumah doa. Rumah doa seperti biasa pada hari Kamis, setiap hari Kamis kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam rumah doa yang bisa hadir di gereja ini. Yang ketiga, khusus untuk para pengerja MDPJ, kita masuk menara doa pelayan jemaat di SICC Sentul hari Sabtu 13 Mei. Kita akan berangkat bersama-sama dari mall ini. Selanjutnya, ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 18 Mei. Ibadah hanya satu kali ibadah, mohon diperhatikan jam 11 siang. Jadi hanya satu kali sesi ibadah. Dan selanjutnya di tanggal yang sama ada Damailah Indonesiaku di SICC Sentul. Ini ada TVC videonya, boleh teman-teman dari multimedia bisa ditayangkan.
tanggal 18 Mei 2023 di SICC Sentul, saudara. Kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bangunan rohani revival akan terjadi untuk Indonesia. Perkara yang besar buat bangsa Indonesia. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa dalam acara Damailah Indonesiaku. Shalom. Iya, tanggal 18 Mei jam 1 siang sampai jam 6 sore. Kami mengundang khususnya anak-anak muda untuk bisa ikut dalam acara ini, dalam acara Damailah Indonesiaku. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah, boleh angkat tangannya. Kami ingin berkenalan. Oke, semuanya jemaat yang setia, haleluya. Oke, tiba saatnya kita menabur. Mari kita siapkan persembahan kita. Amplop sudah disiapkan di bangku Bapak Ibu Saudara. Nanti bisa dimasukkan di depan, di sebelah kiri kanan mimbar. Bapak Ibu Saudara bisa berbaris secara teratur ke depan melalui baris kiri dan baris yang kanan. Lalu keluar melalui bagian yang tengah. Oke, itu aja. Kita akhiri dalam doa penutup. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami boleh mengerti Tuhan. Kami boleh diberkati akan firman-Mu. Biarkan kami boleh menjadi murid-murid Tuhan. Kami ingin dimurnikan menjadi seperti Tuhan Yesus, sehingga kami bisa memuridkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami beruntuk Pak Sabto Edi Raharjo, Kau berkati beliau Tuhan, berkati pelayanannya untuk dapat lebih lagi Tuhan, melayani semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan. Kau berkati juga keluarganya Tuhan, istri dan anaknya diberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kekuatan yang Kau berikan pada kami. Biarkan kami yang memberikan persembahan ini dengan sukacita meliputi kami. Biarkan persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kau berkati berlipat-lipat ganda dan berikan kami terus damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai. Tiba saatnya kami akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita sempurnakan ibadah kita dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat dan angkat kedua tanganmu dengan iman percaya. Maka pulanglah dan kembalilah ke tempat masing-masing dengan kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa. Berlimpah-limpah kau terima. Sempurna dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati. Dan hidup kita akan terus menjadi berkat bagi semakin hari semakin banyak orang. Mari katakan bersama-sama, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat siang. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.